Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NM Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nur Cahyo Saipudin yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman semua, khususnya pemula. Katanya, cara manage pemain saat ikut semua liga gimana bang? Maksudnya liga, liga elit, cup, dan lain-lain. Pakai satu formasi atau gonta-ganti pemain? Atau gimana nih? Nah, katanya gitu guys. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar kamu di bawah video ini. Oh ya guys, kali ada teman-teman yang males main game karena HP-nya lemot, cepet panas, sampai-sampai bisa buat masak air. Nah, saya rekomendasikan teman-teman coba pakai HP Nubia Neo 2 5G, HP gaming murah tapi nggak murahan. Jadi HP ini punya chipset berkualitas tinggi dan desain yang sangat mewah sekali. Tentu bisa membuat kamu semakin percaya diri dan bisa bikin kamu makin GG main gamenya nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, linknya sudah saya sematkan pada deskripsi atau kamu bisa cek produknya di keranjang yang ada di sudut kiri video ini. Oke guys, jadi hal yang cukup sulit ketika kita baru pertama kali main Top 11 yaitu memanage atau mengelola tim dengan baik tiap hari. Ya, saat pertama kali kita menangani tim di game Top 11 memang cukup sulit karena keuangan klub yang kita miliki terbatas. Tapi kita dituntut untuk bisa membawa tim yang kita tangani bermain bagus sepanjang musim guys. Tentu itu bukan hal yang mudah ya guys ya, terlebih jika kita belum memahami seluk-beluk cara bermain Top 11. Dan di sini saya tidak akan bilang cara yang biasa saya lakukan ini adalah cara terbaik, karena tentu setiap orang punya cara dan pendapat yang berbeda ketika menangani timnya. Apalagi ketika tim kita sedang bersaing di semua kompetisi, tentu kita harus bisa membuat tim yang kita kelola bermain bagus di semua pertandingannya nanti. Sebagai contoh, 2 hari ini tim saya disuguhkan dengan jadwal padat. Total ada 4 pertandingan resmi, tidak termasuk liga persahabatan ya guys ya. Dan kita bisa perhatikan di sini, kemarin pertandingan asosiasi dimulai lebih awal pada jam 10.15 waktu Indonesia Barat, di mana tim saya FC Buteng berhasil mengalahkan Brig FC tim asal Amerika Serikat dengan skor tipis 3-2. Lalu jam 2.55 sore atau jam 3 kurang, tim saya berhasil mengalahkan Red Army dengan skor telak 5-1 di leg pertama babak 16 besar K. Kemudian jam 7 malamnya tim saya berhasil mengalahkan Real Madrid di Liga dengan skor telak 8-0. Dan disusul pertandingan terakhir, tim saya juga berhasil meraih kemenangan atas De Valencia di babak semifinal Asosiasi Divisi Berlian guys. Nah, hari ini jadwal pertandingan juga lumayan padat nih, sama seperti jadwal kemarin guys, dimana pertandingan final asosiasi dimulai lebih dulu jam 10 pagi, di mana tim saya berhasil mengalahkan tim asal Turki dengan skor telak 4-0. Lalu pertandingan kedua dimulai pukul setengah 12 siang. Tim saya juga meraih kemenangan telak 8-0 atas Arsenal di Liga Elite. Dan tadi jam setengah 4 sore tim saya kembali meraih kemenangan di Liga setelah mengalahkan Al Nassr dengan skor telak 6-0. Dan terakhir nanti pukul setengah 12 malam tim saya akan kembali menghadapi tim asal Turki di leg kedua babak final Asosiasi Divisi Berlian, di mana tim saya dituntut untuk bisa meraih kemenangan agar kans kita naik ke divisi pamungkas kembali terbuka musim ini guys. Jadi setiap pertandingan memang sangat penting ya guys ya, karena kita dituntut untuk bisa membawa tim yang kita tangani bermain bagus di semua kompetisi. Dan jika berhasil, bukan tidak mungkin tim yang kita tangani bisa pulang membawa trofi di akhir musim nanti. Lalu gimana caranya bang agar tim kita bisa main bagus? Secara kan jadwal pertandingan sangat padat. Nah, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari para warga, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya para sultan, raja minyak, juragan bawang, dan bos warteg, barangkali berencana token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hal pertama yang saya lakukan setiap hari yaitu melatih tim untuk mendapatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Nah, untuk trik cara melatih pemain setiap hari dulu sudah pernah saya bahas dan kamu bisa coba cek videonya di channel saya.
tapi setelah selesai nonton video ini ya guys ya. Kedua, kita harus memastikan taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan sesuai dengan pemain yang kita tempatkan guys. Usahakan kamu memiliki satu taktik, strategi maupun formasi andalan ya guys ya. Jadi nantinya kamu tidak perlu lagi gonta-ganti formasi ketika menghadapi lawan di semua kompetisi. Jadi ketika kamu sudah menemukan taktik dan formasi yang nyaman dan bisa membuat tim kamu meraih kemenangan demi kemenangan, apalagi jika tim kamu berhasil mengalahkan tim yang menurut kamu lebih kuat, usahakan simpan formasi tersebut dan nantinya formasi tersebut bisa menjadi formasi andalan kamu sepanjang musim, atau kamu bisa gunakan lagi taktik dan formasi tersebut untuk musim selanjutnya guys. Jadi kamu nggak perlu lagi gonta-ganti formasi ya guys ya, kecuali jika kamu tidak punya opsi pemain yang sesuai dengan formasi andalan kamu, baru kamu bisa gunakan formasi yang berbeda dari formasi sebelumnya. Sebagai contoh, musim ini saya memiliki 4 pilihan formasi yang berbeda, tapi hanya satu saya gunakan setiap hari. Salah satu formasi yang saya simpan yaitu formasi 3-2-3-2, di mana formasi ini berhasil membawa tim saya sukses meraih quadruple 2 musim beruntun. Kedua, formasi 5-4-1. Formasi ini memang belum terbukti membawa tim saya meraih kesuksesan, tapi saya berencana menerapkan formasi ini dan akan mulai mengembangkan pemain yang sesuai dengan taktik, strategi, dan formasi ini agar bisa lebih efektif ke depannya guys. Dan yang ketiga, formasi 3-2-4-1. Formasi ini sukses membawa tim saya meraih double winner musim lalu, tapi sayang sekali di babak final Liga Elite saya nggak hadir guys, jadi tumbang. Tapi setidaknya dengan formasi 3-2-4-1, tim saya musim lalu meraih 100% kemenangan di Liga tanpa kebobolan sama sekali, bahkan berlanjut sampai musim ini. Nah, yang terakhir yaitu formasi 4-1-4-1. Formasi ini dulu sempat menjadi formasi andalan saya sebelum era 3D dimulai. Dan musim ini rencananya saya akan kembali mengembangkan formasi 4-1-4-1 guys. Nah, alasan kali ini saya tidak menerapkan formasi sejuta umat yaitu formasi 3-1-4-1-1 maupun formasi 3-1-5-1 di susunan formasi andalan saya, karena saya mulai bosen nih guys. Jadi bukan berarti kedua formasi itu jelek ya guys ya, karena sejauh ini kedua formasi tersebut masih jadi meta formasinya atau V11. Dan musim ini saya akan kembali mencoba menerapkan formasi dengan skema 4 back, dan rencananya saya akan mulai menggunakan formasi 4-1-4-1 atau formasi 5-4-1 untuk jangka yang mungkin lumayan lama. Untuk itu, agar taktik dan formasi ini bisa jauh lebih efektif, saya harus mengembangkan pemain dari akademi remaja yang sesuai dengan taktik yang akan saya terapkan musim ini atau di musim selanjutnya nanti. Jadi meskipun kita memiliki banyak alternatif formasi, tapi usahakan kamu harus punya satu formasi andalan yang siap kamu gunakan di setiap pertandingannya ya guys ya. Nah, mengenai rotasi pemain nih, usahakan kamu harus tetap mengandalkan pemain andalan kamu di line up utama. Jadi rotasi pemain dilakukan di babak kedua ketika ada pemain yang performanya jelek, ada pemain cedera, atau ketika tim kamu sudah unggul dan pemain terbaik kamu sudah mulai kelelahan, baru kamu mulai lakukan rotasi agar pemain andalan yang kamu miliki tidak mengalami cedera guys. Dan jangan lupa juga nih guys, usahakan pemain pengganti yang kamu masukkan kondisinya bugar dan moralnya minimal sangat baik ya guys ya. Tujuannya yaitu agar mereka bisa lebih termotivasi dan bisa bermain bagus di setiap pertandingannya nanti. Jangan sampai moral mereka buruk, karena jika moralnya buruk ada kemungkinan pemain yang kita masukkan di babak kedua bukannya jadi pembeda, malah jadi petaka buat tim kita. Jadi usahakan minimal kamu punya 3 pemain cadangan yang siap diturunkan di setiap harinya guys. Dan barangkali ada yang bertanya, Bang, apakah pemain cadangan tersebut harus punya kualitas setara dengan pemain utama? Nah, jawabannya tentu tidak. Pemain dengan kualitas berapapun bisa kamu turunkan asalkan kondisi dan moral mereka bagus. Jadi nggak mesti kita harus punya pemain dengan kualitas tinggi di bangku cadangan, tapi jika kamu punya tentu itu akan jauh lebih bagus. Nah, untuk taktik yang kita terapkan juga sangat berpengaruh guys, terutama untuk player yang baru main V11. Jadi buat newbie yang tidak memiliki banyak sumber daya, entah itu token, booster kondisi, moral, maupun pengobatan, hindari taktik dengan gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, maupun jaga satu-satu, karena taktik tersebut memiliki resiko yang cukup besar. Pertama, gaya tekanan tinggi maupun gaya penjagaan jaga satu-satu bisa bikin pemain kamu cepat lelah, apalagi jika kamu menerapkan taktik tersebut sejak menit pertama, tentu bisa membuat pemain kamu kehilangan konsentrasi di babak kedua. Selain itu, jika pemain kamu sudah mulai kelelahan akibat tekanan tinggi yang kamu terapkan, dengan gaya tackle keras, mereka bisa melakukan banyak pelanggaran yang tidak diperlukan, yang mungkin bisa membuat tim kamu dirugikan, karena tim lawan bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol dari situasi bola mati. Nah, yang terakhir, kalau sempat jangan lupa hadir saat pertandingan berlangsung guys.
khususnya untuk laga-laga penting ya guys ya, karena faktor kehadiran manajer sangat berpengaruh untuk kesuksesan tim kamu. Sebagai contoh, ketika tim saya menghadapi Brig FC, tim asal Amerika, di babak semifinal asosiasi, saat itu saya terlambat hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan dan tim saya sudah tertinggal 2 gol di babak pertama. Nah, dengan sedikit perubahan taktik yang saya terapkan, akhirnya tim saya mampu comeback dan meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2. Oke, jadi intinya kamu harus bisa menyempatkan diri latihan tim setiap hari, usahakan pagi-pagi setelah reset harian sekitar jam 9 pagi untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Selain itu, kita juga harus memiliki minimal satu taktik dan formasi andalan yang sesuai dengan pemain yang kita tempatkan. Dan jangan lupa jika kamu harus hadir saat pertandingan. Kemudian lakukan rotasi jika diperlukan agar tim kamu bisa meraih kesuksesan. Oh ya guys, satu lagi saya lupa, untuk hasil yang lebih bagus usahakan kamu jangan pernah memborong pemain bintang dari lelang maupun dari pemandu bakat. Lebih baik fokus mendidik pemain sendiri, pemain yang kamu datangkan dari akademi remaja untuk dilatih secara individu atau bahasa gaulnya secara militer. Dan utamakan pemain depan ya guys ya, agar lini serang kamu bisa jauh lebih produktif di setiap pertandingannya guys. Dan untuk tips cara melatih pemain secara individu sudah sering saya bahas, kamu bisa coba cek videonya di channel saya. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Barangkali ada yang belum saya jelaskan, yuk dikoreksi lagi dan kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Siapa tahu komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership Anantep 11. Terima kasih buat partnership Anantep 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.